Iman tanpa perbuatan mati. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan iman itu? Kita berdoa. Kalau kita berdoa tanpa ada tindakan, maka doa itu tidak ada artinya. Berdoa dan bekerja. Supaya kita mendapatkan hasil, jangan cuma berhenti di doa. Harus ada tindakan untuk pergi bekerja supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Itu yang dibilang iman tanpa perbuatan mati. Saudara, saya kasih contoh Ester. Ini ketika dia mendengar bahwa bangsanya terancam. Akibat si Haman, dia merasuk Raja Ahasveros. Sehingga bangsa Yahudi yang ada di benteng Susan, mereka itu diancam akan dibunuh. Nah, tindakan apakah yang dilakukan oleh Ester? Satu-satunya dia berpuasa. Tujuannya berpuasa supaya Tuhan menjamah hati raja, supaya raja itu tidak memusnahkan bangsanya yang ada di benteng Susan. Saudara, Ester mengambil keputusan, dia berdoa puasa. Dia kan berdoa begini. Dia minta supaya raja itu bisa mengundang dia pergi ke istana. Karena peraturan raja pada waktu itu, pemaisuri, dia pergi sendiri tanpa diundang, dia pasti dibunuh. Kecuali raja mengulurkan tongkat. Dia berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Secara kasat mata, seakan-akan doa Ester itu gak dijawab Tuhan. Karena apa? Ester kan berdoa puasa, dia minta supaya raja mengundang dia pergi ke istana. Karena dia pingin mengadu. Tapi raja gak undang-undang. Satu-satunya bertindak. Dia katakan begini, saya tetap akan pergi ke istana meskipun saya tidak diundang oleh raja. Meskipun saya akan mati di tangan raja, tidak apa-apa, tetap saya harus pergi ke istana. Waktu dia pergi ke istana, sampai di istana, apakah yang Tuhan lakukan terhadap Ester? Pas Ester mau masuk, langsung raja bilang begini, ada apakah gerangan, hai permaisuriku yang cantik? Langsung raja mengelurkan tongkatnya. Berarti raja menerima dia. Terkadang saudara, kita ketika kita berdoa, seakan-akan doa kita nggak dijawab. Ternyata Tuhan butuh tindakan kita. Pergi saja, melangkah saja. Seperti kita sakit, contoh ya. Saya ini sudah berulang kali di proses Tuhan lewat sakit penyakit. Jadi saya sudah tahu bagaimana tindakan iman yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Saya sudah berdoa, tidak juga sembuh sakitku. Berdoa lagi, sudah berpuasa, tetap tidak sembuh juga. Satu-satunya saudara bertindak dengan iman. Walaupun saya masih sakit, saya percaya saya sudah sembuh. Saya tidak mau memperkatakan. Karena ketika penyakit itu keluar dari lidah kita, setan dengar, dia akan membuat kita tambah parah. Kita boleh bersaksi, tetapi katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Kata Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan, kita belum lihat saya sembuh, tapi percaya katanya sudah kelihatan. Itu yang dibilang iman. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Kalau orang tidak bekerja, jangan dikasih makan. Wih, keras sekali kalau mau pikir. Karena Tuhan mau kita bekerja, ada tindakan. Jangan cuma berhenti sampai di doa. Amin. Harus misalnya begini. Saya pingin beli mobil. Tapi cuma doa. Nggak mungkin tuh mobil datang sendiri. Ya. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan mobil itu. Bekerja keras. Yang pasti berdoa dengan tindakan. Baru kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan kepada anak-anak Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dia dicobai. Terus iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, kamu kan sudah lapar. Coba kamu buat ini batu ini jadi roti. Sebenarnya bisa aja Yesus lakukan itu. Bisa gak Mama Loisa? Yesus rubah batu jadi roti. Bisa. Tapi Yesus tidak mau lakukan. Karena dia tahu semua harus butuh proses. Amin. Supaya kita tidak gampang aja minta-minta tapi tanpa ada tindakan kita. Yang pasti Alkitab sudah katakan, jika kamu setia,
roti makanan diberkati, penyakit aku lalukan di tengah-tengah kamu. Ini bukan janji pendeta, ini janji Tuhan. Kan Tuhan yang bilang ini toh. Kamu harus beribadah supaya selain roti makanan aku berkati, penyakit aku lalukan. Ibu pendeta, saya so rajin tapi kenapa saya sakit-sakitan? Kadangkala penyakit Tuhan izinkan memproses hidup kita. Belajar beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sakit, katakan terima kasih Tuhan. Saya percaya ini proses buat saya supaya saya bisa naik iman, naik kelas. Amin. Nah, memang hidup dengan Tuhan gak gampang, saudara. Saya juga banyak kali sakit-sakitan. Tapi memang sudah begitu orang percaya. Orang beriman itu sengaja Tuhan kasih sakit penyakit supaya kita jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Supaya kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Anggaplah itu duri dalam daging yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Yang pasti Alkitab katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman harus ada tindakan, kita harus bekerja. Jangan cuma berhenti di doa, tapi mari kita kerjakan keselamatan itu. Amin.